Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Kesehatan bersama saya Rizaldi. Dan kita akan fokus membahas asam lambung, dan ini adalah pengalaman pribadi dulu yang mau saya ceritakan ke teman-teman semua. Nah, di video sebelumnya saya sudah menceritakan bagaimana pola hidup saya waktu remaja ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan malam itu jarang tidur yang cepat, dan biasanya suka begadang sama teman-teman saya, dan itu hampir tiap malam ya, tiap malam. Jadi malam itu larut malam, bahkan subuh bahkan nggak tidur ya. Nah, nanti siang baru tidur, lama bangunnya begitu ya. Dan menurut saya itu adalah contoh yang tidak baik, teman-teman jangan diikuti ya. Terus kemudian yang kedua saya ceritakan mengenai saya merantau ya, merantau. Ini ceritanya sebelum saya jatuh asam lambung ya teman-teman ya. Jadi saya merasa badan saya fit, segar, tidak ada masalah dengan kesehatan saya. Nah, terus kemudian saya cerita tentang pengalaman saya merantau ya. Saya bekerja di beberapa tempat, saya pernah jadi sales, saya pernah bekerja di bangunan ya. Terus kemudian saya juga pernah dagang gitu ya, dan lumayan cukup lama. Waktu itu saya merantau sekitar 5 tahun ya. Dan tempat yang saya kunjungi untuk merantau itu adalah Bandung dan Jakarta. Ada sekitar 5 tahun deh pokoknya. Jadi cerita terakhir di video kedua saya itu adalah saya membahas tentang pulang dari dagang pasar kaget di daerah Cibinong teman-teman. Kemudian saya pulang, dan kemudian saya habis itu sorenya ya, sore jam sebelum asar udah nyampe rumah. Terus kemudian waktu itu mandi, habis mandi habis sholat, lalu kemudian saya megang handphone sambil rebahan dan main game ya. Dan pada saat itu lagi asik main game, tiba-tiba semuanya berubah. Berubah yang saya maksud adalah kok badan saya aneh, penglihatan saya gelap, badan saya oyong. Pokoknya semuanya aneh di dalam badan saya ini yang tidak pernah saya rasakan dalam seumur hidup saya, tidak pernah seperti itu yang saya rasakan. Dan sehingga saya merasa itu betul-betul shock banget ya teman-teman ya. Sehingga pada saat itu saat saya berdiri dari rebahan itu agak lain rasanya gitu kan, kayak mau jatuh gitu. Dan ini ada apa gitu ya kan, saya mikirnya ini ada apa nih yang terjadi pada diri saya, kok tiba-tiba begini gitu ya. Nah, kemudian itu saya minta tolong ya sama orang-orang yang ada di rumah. Nah, posisi saya pada saat itu berada di rumah teman saya yang punya dagangan. Jadi ceritanya saya kosan dulu ya teman-teman ya. Dan pada saat itu posisi saya bukan di kos, tapi di tempat teman saya. Dan kemudian teman saya ini dia suami istri ya, dan ada juga saudaranya yang lain. Kemudian mendatangi saya ke kamar. Nah, jadi ada kamar spesial untuk tamu ya. Jadi saya di situ ya, rebahannya di situ. Dan kemudian saya minta tolong, dan kemudian pada berlarian ke kamar melihat saya tuh udah kayak mau jatuh apa gitu kan. Dan semuanya pada kaget gitu. Ini ceritanya di video terakhir waktu itu saya cerita sampai ini ya, saya sampai ke dokter ya. Habis dari dokter itu, maksudnya ke dokter dulu, habis maghribnya ke dokter ya. Habis maghribnya ke dokter, dan dokter bilang ini hanya kelelahan biasa. Tapi saya merasa waktu itu ini bukan kelelahan gitu. Biasanya kalau kelelahan itu badan kita agak, kalau orang Padang bilang itu rangki-rangki ya teman-teman. Rangki-rangki itu sama kayak apa ya? Gimana sih rasanya kecapean lah begitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita kecapean itu kan paling enak tidur ya. Saya rasa itu akan pulas tidurnya gitu ya. Nah, tapi ini yang saya rasakan bukan begitu ya. Karena kalau untuk kecapean ini sebetulnya saya pernah merasakan, tapi bukan seperti ini yang saya rasakan. Itu berubahnya nggak cuma sekedar badan saya yang aneh rasanya, kemudian pikiran saya juga kebawa gitu teman-teman. Jadi seolah-olah ini saya merasa waktu itu bukan di dunia yang saya jalani selama ini gitu ya. Kayak langsung berhalusinasi gitu ya teman-teman ya. Tiba-tiba gitu aja berubah, ditambah lagi shock ya. Ya wajar ya kalau kita nggak pernah sakit seperti ini, kemudian tiba-tiba sakit, shock, dan kemudian pasti pikiran kita juga pasti aneh rasanya. Nah, itu yang saya rasakan ya teman-teman ya. Setelah pulang dari tempat dokter itu, kemudian saya sholat maghrib ya, sholat maghrib, saya paksakan waktu itu sholat maghrib. Dan kemudian teman-teman, apa yang terjadi, tiba-tiba telinga saya yang sebelah kiri ini langsung berdenging gitu teman-teman. Saya tambah shock lagi nih, kenapa nih telinga saya berdenging gitu ya kan, tiba-tiba berdenging begitu. Waktu itu tambah nggak nyaman lagi, udah badan saya nggak enak, perasaan saya nggak enak, pikiran saya entah kemana, ditambah lagi dengan dengingan telinga, sakitnya lebih parah lagi ya. Saya pokoknya nggak nyaman ya, nggak nyaman betul waktu itu. Jangankan berdenging lama, sebentar saja dengingnya itu pasti kita nggak merasa nyaman. Dan pada akhirnya saya coba untuk sabar ya, untuk sabar beberapa menit, mudah-mudahan nih telinga ini bisa kembali normal gitu ya teman-teman ya. Udah 5 menit nggak berhenti dengingnya. Terus kemudian saya sabar lagi, udah setengah jam, udah sejam, udah 2 jam, udah 3 jam, nggak berhenti-berhenti denginginnya. Itu bayangin aja mendenging itu gimana ya. Nah, itu yang saya rasakan, sehingga ini membuat saya tidak nyaman sama sekali menjalani kehidupan
depan gitu, sampai berlama-lama dengingin nggak hilang-hilang. Ini ceritanya bertahun-tahun ya dengingan ini, tapi saya tidak segampang itu menerima keadaan dengingan itu gitu. Oke teman-teman, saya akan batasi ya cerita ini karena cerita ini panjang ya. Cerita ini panjang dan ini nanti ada kaitannya dengan asam lambung ini ternyata teman-teman. Ceritanya saya belum tahu kalau saya asam lambung. Jadi saya belum tahu asam lambung ini. Jadi saya batasi mungkin ceritanya sampai saya kembali dagang dulu ya, kembali dagang dulu dan apa yang harus saya lakukan pada saat itu. Jadi saya batasi dulu sampai di situ ceritanya. Jadi saya mulai dari apa tadi ya, dari mendenging tadi ya. Jadi saya nggak pulang-pulang ke kos nih teman-teman, nggak pulang ke kos ini beberapa hari ya. Kenapa? Karena di kos itu kan saya cuma berdua sama teman yang lain ya, dan kemudian teman saya yang satu itu dia mau sibuk kerja gitu, pagi udah berangkat, malam baru pulang gitu kan, jadi mungkin yang mengontrol saya itu nggak ada gitu. Nah terus kemudian saya bertahan lah di tempat teman saya yang berkeluarga gitulah pokoknya, semua keluarga di situ baik semua, dan alhamdulillah saya tidak merasa sendiri di situ karena orang-orang ini pokoknya baik lah sama saya juga baik, pokoknya semuanya baik lah gitu. Hubungan saya dengan teman-teman ini yang dalam satu rumah itu baik. Oke, saya cerita lagi. Besoknya ini malam itu pokoknya saya nggak nyaman tidur ya teman-teman ya. Malam saya nggak nyaman tidurnya, saya merasa pokoknya ya Allah ini apa gitu kan. Saya tiba-tiba shock, pikiran saya melayang, perasaan saya nggak enak gitu ya. Nah keesokan harinya saya pikir akan membaik. Nah begitu saya bangun, oyong. Jadi saya nggak merasa selama ini nggak pernah yang kejadian seperti ini dalam hidup saya gitu kan, yang oyong-oyong mau jatuh itu nggak pernah. Meskipun selama ini memang tensi saya nggak pernah tinggi ya, selalu dia levelnya 100, 110, paling rendah tuh 90 udah pening ya. Biasanya saya tuh normalnya tuh 110 lah, 110, 120 gitu kan. Nah terus kemudian jangan kamu berangkat tempat dagang ya teman-teman ya, tapi untuk berdiri aja kayaknya susah gitu teman-teman. Yang paling menyiksa itu adalah bukan dari oyongnya itu sendiri, tapi perasaan saya, pikiran saya itu dibawa oleh penyakit itu. Sebelum saya tahu asam lambung ya, jadi ini dibawa gitu, digiring ke keadaan yang saya nggak pernah ini masuk ke dalam keadaan ini. Nah itu dia yang saya rasakan pada saat itu. Sepertinya di dalam suatu tempat atau dunia lain lah gitu, dunia yang berbeda yang saya rasakan. Meskipun fisik saya sebetulnya berada di dunia yang kita lihat sekarang ini, tapi pikiran saya, perasaan saya beda gitu. Jadi saya tuh tiba-tiba saya merasa sedih, kayak mau nangis gitu kan. Tiba-tiba pikiran saya entah kemana gitu teman-teman. Jadi campur-campur ya, campur aduk di pikiran saya ini. Sementara saya juga punya harapan dan keinginan kenapa saya merantau gitu. Artinya saya juga nggak mau buang-buang waktu dengan keadaan seperti ini. Jadi semuanya tuh menyatu ya teman-teman ya. Dan di saat itu pula sakit ini selalu terus menggerogoti hidup saya. Saya dibawa oleh teman saya yang serumah itu berobat ke mana-mana lah pokoknya, ke dokter ini, ke dokter itu, ke dokter apa gitu kan. Saya sempat periksa telinga saya ini di THT, periksa empedu, di ronsen juga badan gitu, entah apa ada yang terjadi dalam badan saya ini. Terus kemudian waktu itu salah satu dokter yang kami kunjungi katanya radang empedu gitu kan, kayaknya ada empedu yang bermasalah gitu kan. Saya berpikir oh mungkin iya ini gitu kan, gara-gara ini gitu kan. Dikasih obat bukannya malah tambah sembuh, kok malah menjadi-jadi ya, malah menjadi-jadi. Nah telinga saya ini diberi tebokan gitu teman-teman. Tebokan itu kan obat yang super dahsyat ya teman-teman ya, untuk menghilangkan denging, pokoknya bagian telinga lah gitu ya. Dan ini nggak mempan teman-teman, nggak mempan sama sekali, malah justru makin lama kok makin badan saya makin lemas gitu. Jadi saya seminggu itu nggak bisa kemana-mana teman-teman, di rumah. Habis itu sore-sorenya teman saya pulang dagang dibawa lagi ke dokter. Nah dokter yang dikunjungi menganalisa yang berbeda-beda. Tapi artinya secara lebih dalam saya tuh nggak ditemukan sakit apa gitu. Tidak membaik, malah makin hari makin memburuk teman-teman. Makin hari makin memburuk. Jadi saya nggak bisa kemana-mana. Anehnya teman-teman, jadi ini halusinasi, pikiran yang kacau tadi, kemudian perasaan yang aneh tadi. Nah di saat teman saya ini pergi kerja, itu kan masih ada anak-anak ya, anak-anaknya, terus kemudian ada asistennya juga. Saya merasa sepi gitu. Padahal kan masih ada asisten dan anak-anaknya gitu ya. Tapi saya merasa sedih, saya merasa sepi, saya merasa kok saya ditinggal gitu kan. Nah mungkin karena asisten dia kan nggak ngerti gitu kan, nggak urusannya dia gitu. Apalagi anak-anaknya masih kecil gitu kan. Dan mungkin itu yang membuat saya, siapa yang nanti membantu saya kalau misalnya saya pingsan gitu kan, siapa yang mau bantu saya kalau misalnya saya oyong-oyong gitu terus saya merasa aneh gitu, siapa yang mau bantuin. Nah itu saya pikirkan pada saat itu. Makin lama makin parah,
makin parah. Saya tuh kalau tidur malam itu saya udah dibawa kemana gitu. Jadi pikiran saya, perasaan saya itu udah kemana. Kayak di alam yang berbeda gitu teman-teman. Alam yang berbeda dan saya selalu mimpi buruk gitu ya. Dan sehingga mohon maaf, saya berpikir ini bukan sakit biasa gitu kan. Saya berpikir ada sesuatu nih yang mengganggu saya gitu kan. Saya waktu itu berobat ke alternatif juga. Saya juga ruqyah segala macam udah dicoba. Ternyata nggak mempan teman-teman. Masih saja itu pikiran, halusinasi tadi, kemudian perasaan saya tadi itu sama dengan seperti apa yang saya rasakan sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Nah terus kemudian di hari-hari berikutnya kalau nggak salah tuh rentang waktu 5 hari ya 5 hari itu saya waktu itu berpikir untuk saya balik ke kos dulu lah, ke kosan saya karena udah lama juga nggak pulang dan ini harus saya paksakan dulu ke kos gitu kan. Setidaknya saya pulang dulu ke rumah biar teman saya juga nggak merasa kehilangan. Padahal sebetulnya saya udah ngasih tahu juga saya nggak pulang dulu karena saya sakit. Apapun yang terjadi saya harus balik dulu ke kos. Udah nyampe di kos ketemu dengan teman saya tadi. Saya ceritakan semuanya. Saya sakit begini dan teman saya itu prihatin sekali melihat keadaan saya dan kemudian memberikan support sama saya, pokoknya semangat sama saya, juga membantu dari segi keuangan ya karena berobat terus ya. Jadi lumayan menguras uang juga untuk biaya rumah sakit atau kemana-mana gitu. Nanti kalau kamu butuh uang, nih uangnya di sini saya taruh katanya gitu. Masih merasa aneh, halusinasi, datang lagi, kemudian saya digiring lagi ke tempat sesuatu. Saya merasa ini bukan dunia saya, badan saya aneh, sakit semua. Kalau saya berdiri saya mau oyong, mau jatuh, perasaan sedih campur sedih juga di situ. Malam-malam saya lalui dengan keadaan yang suram lah pokoknya teman-teman. Pagi-pagi teman saya udah siap-siap mau kerja. Pada saat dia mau kerja, saya merasa kehilangan lagi nih. Saya merasa sepi lagi, saya merasa sendiri lagi gitu ya. Ya wajar ya kalau kita sakit ini kalau nggak ada teman ya gimana? Pasti pusing kita kan, pasti bingung kita siapa yang mau bantuin kita. Pada saat teman saya pergi, udah mulai agak siang, jadi saya istirahat tidur lagi. Ya seperti biasa nggak nyaman, selalu diganggu dengan dengan mimpi-mimpi buruk. Jadi mimpi buruknya teman-teman nggak siang nggak malam dia datang terus. Misalnya dikejar-kejar hantu lah, kejar-kejar setan atau apalah gitu ya. Jadi pas saya bangun, saya tuh nggak bisa bergerak. Mata saya kebuka, tapi badan saya nggak bisa bergerak. Jangankan badannya, kepala saya nggak bisa bergerak. Kayak ditahan gitu, tapi saya nggak merasa ada yang megang saya atau apa enggak. Jadi saya merasa kayak ada yang menahan atau apa gitu kan. Saya mikir, ya Allah ini ada apa? Apalagi ini gitu kan. Tiba-tiba ada yang menahan saya untuk berdiri, untuk bangun. Yang saya bisa lakukan pada saat itu saya istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Saya menyebut nama Allah waktu itu ya kan. Nah tiba-tiba udah langsung bergerak dia. Nggak ada teman saya waktu itu yang mau bantuin. Jadi siapa lagi kalau nggak diri sendiri yang bantuin diri sendiri gitu ya kan. Nah jadi waktu itu yang saya rasakan seperti itu. Kondisinya pada saat itu saya belum tahu kalau ini adalah asam lambung.